Sudah mulai. Baik, selamat siang para mahasiswa. Kita untuk melanjutkan materi perkuliahan perencanaan sosial yang pada siang hari ini adalah pertemuan yang ke-6, di mana bahasan ketiga. Namun demikian barangkali dari pertemuan ke-5 pada minggu lalu ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan kembali. Kalau memang ada, mari kita bahas secara bersama-sama. Tapi kalau mungkin sudah tidak ada lagi pada pertemuan ke-5 yang lalu, kita lanjut saja pada pertemuan yang ke-6 di siang hari ini. Jadi sama, ini adalah sebagai prasyarat juga di dalam rangka untuk sertifikasi dosen yang harus saya lakukan sebagai wujud daripada Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi sosiologi Sipol Silaspapare Jayapura. Jadi kami lanjutkan saja pada pertemuan ke-6. Ini adalah tentang implikasi perencanaan sosial atau social planning. Bahwa di dalam rangka perencanaan tentang pelaksanaan perencanaan sosial itu ada implikasinya, bahwa implikasi yang dilaksanakan itu tidak, di mana di dalam rangka melaksanakan suatu perencanaan sosial, ini tidak ada perencanaan sosial yang bebas dari isi sebagai masukan atau dari berbagai pihak. Artinya apa? Bahwa mengandung berbagai implikasi-implikasi atau kegiatan-kegiatan yang akan terkait dengan adanya tentang perencanaan sosial tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam implikasi perencanaan sosial ini maka ada berakibat pada kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu maka seorang perencana itu harus secara profesional di dalam rangka membuat suatu perencanaan itu sendiri. Tentunya dengan demikian mereka sudah harus mampu, harus mempunyai tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang perencanaan sosial itu sendiri. Kenapa demikian? Karena seorang perencana itu harus profesional sehingga di dalam buat perencanaan itu akan matang ke depan. Apabila telah dioperasionalkan, baik bisa dideteksi apa yang akan terjadi pada saat ini atau masa-masa yang akan datang. Itulah suatu implikasi yang bisa terkandung di dalam rangka pelaksanaan perencanaan sosial. Hal ini mengandung beberapa manfaat. Di dalam rangka implikasi ini diantaranya adalah bahwa perencanaan sosial profesional itu memiliki pandangan yang luas terhadap isu-isu dan problem-problem yang ada dalam setiap aspek perencanaan sosial. Apa yang terkandung di dalamnya? Bahwa dia akan mempelajari ke depan ini kira-kira isu-isu apa yang dihadapi oleh masyarakat. Baik isu-isu yang berkembang tersebut, mungkin isu yang sangat positif, isu yang mungkin negatif, itulah yang mereka analisa oleh seorang perencana terhadap isu-isu tersebut tentang problem-problem yang ada yang dihadapi oleh masyarakat, baik oleh pemerintah khususnya. Sehingga di dalam rangka membuat perencanaan, seorang perencana itu dia akan mengetahui isu-isu yang positif, isu-isu yang berkembang yang dihadapi oleh masyarakat, problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat dalam setiap aspek perencanaan. Di mana dengan demikian nantinya bahwa seorang perencana yang profesional tersebut dia bisa mengkanter tentang isu-isu tersebut. Bahkan problem-problem permasalahan-permasalahan sosial itu akan bisa teratasi. Dan ini juga tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Jadi ke depan isu-isu yang akan datang, misalkan isu-isu yang diperkirakan akan terjadi suatu isu-isu demikian, dan problem-problem demikian, itu bisa tercover di dalamnya. Itulah diharapkan, maka seorang perencana sosial itu dia harus seorang yang profesional, mampu, memang sudah terbiasa dan dapat melaksanakan atau membuat perencanaan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang harus dilakukan di dalam rangka mengatasi tentang permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa seorang perencana atau perencana sosial profesional memiliki keterampilan dan teknik menganalisa yang sudah diketahui
bahkan dia bersifat umum untuk berbagai jenis perencanaan sosial. Kenapa demikian? Bahwa di dalam perencanaan sosial ini tentunya kalau di negara kita perencanaan sosial ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Terlepas juga perencanaan sosial itu sendiri implikasinya adalah tentang diharapkan dapat menyentuh tentang perencanaan tentang kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya. Terlebih pada isu-isu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini dikaitkan dengan situasi ekonomi, situasi pandemi dan sebagainya, maka seorang perencana dia dapat membuat suatu rencana yang strategis yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, dioperasionalkan oleh masyarakat, dibuat oleh masyarakat sehingga masyarakat tersebut atau pemerintah juga bahkan sekaligus mampu untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah di dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan dapat memetik hasilnya daripada suatu hasil daripada perencanaan. Nah, demikian inilah maka dimiliki keterampilan. Seorang yang terampil tentunya dia mampu dalam situasi apapun dia bisa menguraikan, bisa membuat. Jadi dengan cara ya pastinya dia akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, mengidentifikasi isu-isu tersebut, problem-problem yang terjadi yang didalami oleh masyarakat. Itulah diidentifikasi. Sehingga secara terampil mereka akan bisa menguraikan, memilih, dan sehingga mereka di dalam rangka membuat perencanaan itu ada teknik-teknik tertentu yang dia lakukan. Nah, menganalisa, kemudian dia laksanakan suatu rencana kebutuhan, rencana kegiatan yang akan dilakukan, yang sifatnya juga nanti bersifat umum kepada keseluruhan masyarakat, tidak hanya spesifik. Walaupun toh ada bagian-bagian yang khusus, yang misalkan untuk perencanaan mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang terisolir, atau wilayah-wilayah tertentu yang kena bencana, mungkin wilayah-wilayah tertentu yang memang masyarakatnya tidak mampu mengoperasionalkan atau memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada di daerah tersebut. Nah, mereka secara terampil seorang perencana sudah bisa membuat suatu perencanaan, mendeteksi sehingga ke depan apa yang dilakukan proses perencanaan pembangunan misalkan yang diterapkan dalam masyarakat, maka itu akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik dan dapat terlaksana. Di antaranya dengan ini tentang implikasi. Kemudian mari coba kita lihat tentang perencanaan sosial profesional. Ini seorang perencanaan sosial yang profesional ini biasanya berasal dari mereka yang memang artinya orang tersebut sudah profesional, berarti secara birokrasi juga atau non birokrasi mereka memang sudah karirnya atau kegiatannya atau apa yang mereka lakukan tiap harinya itu sudah khusus pada satu bentuk atau jenis pembangunan sosial atau perencanaan sosial, di mana mereka memang sudah karirnya memang top record mereka itu memang dalam bidang tentang perencanaan sosial. Kemudian melanjutkan minat dan pemerhatiannya pada aspek-aspek perencanaan sosial yang lainnya. Artinya apa? Di sini yang bisa dipahami bahwa seorang berencana yang secara profesional, yang sudah berprofesional memang ya tugas-tugas pokoknya atau kegiatannya tidak terlepas daripada suatu pembuatan perencanaan baik dalam bidang pembangunan maupun perencanaan dalam bidang yang lain. Mereka sudah ahlinya, mereka sudah biasa melakukan itu sehingga mereka tidak lagi di dalam membuat perencanaan itu ada problem solving yang harus ini, tetapi akan bisa berjalan dengan lancar di dalam pelaksanaannya nantinya. Sehingga aspek-aspek yang ada dalam perencanaan sosial, baik dalam bidang yang implikasi yang dalam bidang lain, yang melekat pada akibat daripada perbuatan atau perencanaan sosial, kebijakan, karena perencanaan sosial ini tidak terlepas dari pengambilan keputusan bagi mereka, bagi para stakeholder yang akan mengambil kebijakan, meneruskan keputusan yang digunakan oleh masyarakat ke depan. Oleh karena itu, mereka biasa seorang perencana profesional ini juga dimintai sebagai ahli strategi atau ahli-ahli khusus dalam bidang mendampingi pemerintah di dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang nantinya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa seorang perencana yang memang sudah profesional, mereka bekerja sebagai administrasi umum atau perencanaan pembangunan, di mana mereka selalu dapat meningkatkan
minat-minat tertentu atau aspek-aspek di dalam pembangunan dan perencanaan. Jadi memang khusus kegiatan-kegiatan mereka secara administrasi itu dalam bidang perencanaan. Dan mereka mempunyai kemauan atau minat, memang keahlian khusus lah di dalam bidang membuat suatu perencanaan, baik itu dalam pembangunan maupun dalam perencanaan tentang kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karena suatu perencanaan sosial tentunya dari isu-isu yang ada, baik pada masa lampau, masa kini, atau ke depan, ini bisa dirangkum menjadi suatu keputusan. Walaupun perencanaan itu dibuat pada saat ini, biasanya ke depan itu akses daripada perencanaan itu juga masih dapat digunakan oleh penentu kebijakan. Itu biasa demikian tentang yang saya profesional. Kemudian yang ketiga, bahwa dia memiliki latar belakang pendidikan sosiologi sosial. Terlepas memang seorang biasanya pendidikan sosiologi itu adalah suatu ilmu yang bagaimana antara kaitannya adalah hubungan dengan masyarakat secara langsung. Jadi tentang kegiatan-kegiatan masyarakatan atau tentang pelaksanaan kegiatan yang langsung pada studi lapangan pada masyarakat. Atau memang pada bidang kesejahteraan sosial. Karena ada tentang pendidikan atau teori-teori tentang sosiologi, tentang kesejahteraan sosial yang langsung pada masyarakat akibatnya. Bahkan ada seorang antropologi atau bidang-bidang ilmu lain yang mengambil keputusan untuk memanfaatkan keterampilan akademinya dalam praktek-praktek tentang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Memang dasar pokok di dalam rangka seorang perencana ini, kenapa tadi saya katakan bahwa mereka minimal atau bahkan memiliki latar belakang pendidikan secara sosial atau sosiologi atau teori atau ilmu pengetahuan tentang sosiologi, tentang masyarakat, tentang kesejahteraan sosial, tentang antropologi, karena semua perencanaan-perencanaan sosial yang dilaksanakan baik dalam bidang pembangunan maupun bidang lain ini ada implikasinya nanti melekat pada masyarakat. Sedangkan seorang yang profesional tentunya dia sudah memahami tertentu kehidupan masyarakat. Makanya di situ juga diperlukan suatu antropologi sosial, di mana dengan dia mempelajari antropologi tentunya dia tahu tentang budaya-budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Dia bisa mengeterapkan pada masyarakat sistem budaya yang seperti ini, kira-kira pembangunan sosial atau pembangunan masyarakat atau pembangunan atau perencanaan sosial yang diterapkan masyarakat tentunya harus disesuaikan dengan budaya atau nilai-nilai atau norma-norma atau adat istiadat yang ada pada masyarakat. Itu bila berkaitan dengan antropologi. Nah, berkaitan dengan sosiologi tentunya ya hubungan. Bagaimana hubungan masyarakat setempat dengan yang lainnya, dengan sekitarnya, dengan lingkungan, baik hubungan secara harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal, terlebih hubungan antara sesama yang ada, atau secara horizontal, secara vertikal tentunya dia harus paham persis tentang apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan. Begitu juga tentang kesejahteraan sosial, ini sangat melekat, karena tanpa melihat tentang apa yang diharapkan masyarakat, apa yang diperlukan. Nah, karena seorang ahli tentang kesejahteraan sosial biasa pada bidang-bidang birokrasi yang ada pada dinas-dinas sosial tersebut mempunyai keahlian-keahlian khusus dalam bidang itu di dalam rangka mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang pembangunan, berbagai bidang kehidupan. Ada tentang pelatihan-pelatihan, tentang kesejahteraan yang lain yang diharapkan, atau tentang pertanian, bahkan tentang sebagainya. Makanya juga diperlukan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya, ilmu-ilmu yang lain. Tidak hanya pada perspektif pada ketiga ilmu pengetahuan tersebut seperti sosiologi, kesejahteraan sosial, antropologi, tapi juga ilmu-ilmu lain sangat mendukung di dalam rangka kehidupan masyarakat. Nah, memang dari ketiga ini adalah suatu yang langsung mempelajari tentang kehidupan masyarakat, baik dalam pelaksanaan operasional di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu, jadi seorang perencana yang profesional tentunya itulah yang diharapkan, itulah yang bisa mampu, itulah yang bisa dia kerjakan. Sehingga mereka tentunya sudah tidak asing lagi apabila membuat perencanaan sosial yang kemudian dari perencanaan itu tentu tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga mereka, walaupun mereka tidak langsung membuat suatu keputusan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat, mereka dapat memberikan itu, memateri itu, memasukkan itu, atau memberikan saran kepada pemerintah setempat. Kemudian
mereka yang khusus dididik atau dilatih sebagai perencana sosial. Ini seperti apa? Ini dalam artian bahwa seseorang tersebut mungkin atau bahkan tidak mempunyai keahlian dalam bidang-bidang studi yang tadi saya sebutkan, tetapi mereka dididik secara khusus. Kan ada tentang pelatihan-pelatihan tentang sosial, pelatihan-pelatihan atau lembaga-lembaga sosial, khususnya dalam dinas-dinas sosial, ada pelatihan-pelatihan tentang satgas pelaksanaan satgas sosial. Mereka-mereka ini juga dibekali suatu ilmu-ilmu pengetahuan, tentunya yang langsung berhadapan dengan masyarakat nantinya ke depan. Karena memang dengan harapan bahwa pelaksanaan tentang perencanaan mereka tersebut adalah khususnya adalah tentang membangun masyarakat, di mana dengan pelatihan-pelatihan, dengan pendidikan-pendidikan khusus yang dilakukan oleh para perencana tersebut, mereka juga akan memahami dan dapat melakukan perencanaan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau bahkan pada masyarakat atau stakeholder-stakeholder yang ada, bahkan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka memang biasanya kerjasama, tidak sendiri, secara sendiri mereka melaksanakan tentang pembangunan pada masyarakat. Di antaranya itu tentang seorang perencana yang profesional. Paling tidak yang pertama dia adalah khusus pada bentuk jenis pembangunan sosial atau perencanaan sosial. Yang kedua tentunya adalah mempunyai atau meningkatkan minat tertentu dalam aspek-aspek sosial di dalam pembangunan. Tentunya juga pembangunan dan perencanaan tentang pembangunan sosial. Yang ketiga tentunya adalah memang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti tadi sosiologi, kesejahteraan sosial, dan antropologi, dan ilmu-ilmu lain. Tentunya walaupun yang keempat, walaupun mereka tidak ahli dalam bidang tersebut, tetapi mereka memang dididik khusus untuk menjadi seorang perencanaan sosial, seorang petugas-petugas sosial yang nantinya dapat diterjunkan masyarakat dalam membantu masyarakat, dalam mensejahterakan masyarakat di mana mereka akan ditempatkan. Di antaranya itu, kemudian ada pada pertemuan ke-6 ini terdapat 4 komponen penting, ya. Ada 4 komponen penting yang tentunya harus ada dalam latihan tentang perencanaan sosial. Ada komponen-komponen penting yang harus dipahami, yang harus ada di dalam latihan tentang perencanaan sosial. Kenapa komponen ini sangat penting? Karena ini sebagai dasar. Ini adalah sebagai dasar seorang perencana tersebut, sebagai dasar dalam proses pelaksanaan perencanaan, baik itu dalam segi operasional atau teknik maupun strategi di dalam rangka pelaksanaan perencanaan sosial pada masyarakat. Nah, komponen-komponen itu apa saja kira-kira? Baik, jadi untuk mengetahui hal tersebut bahwa ada beberapa komponen tersebut yang diantaranya adalah tentang pengantar studi pembangunan. Ya, komponen-komponen ini pengantar studi pembangunan secara umum dan khususnya formulasi kebijaksanaan dan pembangunan sosial. Apa yang terkandung pada makna tentang studi pembangunan tersebut? Karena tidak terlepas, walaupun ini perencanaan sosial di negara berkembang, perencanaan sosial ini berkaitan langsung dengan pembangunan sosial, yaitu pembangunan dalam rangka menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Terlepas juga di dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut secara fisik maupun non fisik itu dilaksanakan. Jadi oleh karena itu dia harus memahami tentang studi pembangunan masyarakat secara umum. Di mana diharapkan pada pembukaan adalah pembangunan masyarakat secara umum, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental daripada masyarakat itu sendiri. Khususnya formulasi apa? Ya formulasi dalam pengeterapan suatu kebijakan atau keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat maupun oleh stakeholder yang lainnya atau bahkan oleh seorang NGO atau di luar pemerintah, non organisasi atau non pemerintah, organisasi non pemerintah. Ya, yaitu tentunya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada. Walaupun dia merupakan suatu lembaga-lembaga sosial, tentunya mereka juga harus mempelajari tentang pembangunan secara umum, khususnya formulasi kebijakan, koordinasi kebijaksanaan, dan pembangunan sosial. Karena bila mereka salah untuk melaksanakan formulasi tentang pelaksanaan kegiatan perencanaan sendiri, tentunya pembangunan itu sendiri juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, komponen-komponen inilah, ini merupakan suatu dasar yang memang harus mereka miliki dalam pelatihan, itu harus kita pakai, harus kita sampaikan pada mereka.
Yang kedua, pengantar struktur pemerintahan dan administrasi serta peranan atau peran dan metode perencanaan pembangunan itu sendiri. Itu yang sangat wajib juga harus dilaksanakan di dalam rangka pelaksanaan. Di mana tentang struktur pemerintahan mereka jadi secara garis besar dia memahami, seorang perencana tersebut memahami seperti apa sih struktur atau kaitan atau struktur organisasi pemerintahan. Artinya mereka tahu bahwa siapa yang menguatkan, siapa yang membuat suatu kebijakan, siapa yang membuat suatu keputusan, siapa yang membuat suatu perencanaan, dan siapa yang melaksanakan. Dia harus paham persis tentang struktur pemerintahan yang ada. Terlepas ini pemerintahan secara umum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terlebih tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan yang langsung pada masyarakat. Baik ini ada struktur secara organisatoris maupun secara kelembagaan yang ada pada masyarakat, dia juga harus memahami. Karena di samping juga struktur-struktur pemerintahan yang ada pada masyarakat, yang sudah dalam pemerintahan tersebut, pada masyarakat tertentu juga mempunyai struktur-struktur tentang pemerintahan secara adat atau secara tradisional. Mereka juga harus memahami itu, mereka juga harus mempelajari itu. Jadi pengantar struktur pemerintahan dan administrasi serta metode perencanaan pembangunan mereka harus pahami. Ya. Latihan-latihan ini seorang perencana tersebut harus dapat melakukan dan dapat memahami dan dapat mengeterapkan di dalam kegiatan tersebut. Tanpa mereka mengetahui tentang struktur pemerintahan atau administrasi pemerintahan, tanpa mengetahui tentang struktur kehidupan masyarakat, nilai-nilai budaya, adat, religi yang ada pada masyarakat, tentunya mereka akan susah untuk mengeterapkan tentang perencanaan pembangunan pada masyarakat tersebut. Terlepas juga perencanaan pembangunan tersebut pada implikasinya memang pada saat ini tidak lagi seperti dulu, yaitu yang masih top down planning misalkan. Sekarang sudah bottom up planning, dan ini sudah lama, berkaitan juga dengan adanya tentang pada akhir-akhir ini adalah digalakkan tentang pemberdayaan masyarakat. Kenapa demikian? Diharapkan bahwa masyarakat yang tahu persis bahwa di tempat itulah yang memang harus dibangun suatu mungkin sarana prasarana yang ada bagi masyarakat, baik mungkin tentang air bersih atau tempat sampah atau pembangunan jalan atau yang lainnya. Nah, sehingga itulah diusulkan dalam program tentang rencana pembangunan baik secara pendek, menengah maupun jangka panjang yang ada dalam masyarakat. Terlepas dari besar kecilnya daripada suatu perencanaan pembangunan yang ada pada masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan adanya bottom up planning tadi, maka pembangunan yang dilaksanakan masyarakat itu tentunya ada suatu partisipasi yang aktif nanti dari masyarakat. Karena tanpa adanya itu, tanpa adanya perencanaan dari bawah, bisa saja suatu pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik. Walaupun toh di dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dia membantu membangun, membantu untuk sarana prasarana, tapi juga mereka memanfaatkan pun saja itu sudah enggak dianggap sebagai partisipasi. Nah, dengan demikian maka komponen-komponen inilah yang memang harus dilatihkan pada seorang perencana, sehingga ke depan perencanaan pembangunan yang ada pada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tentunya ini juga dia mengacu pada pembangunan secara nasional. Terlepas mungkin ada teori-teori tertentu dalam perencanaan pembangunan itu sendiri. Dan secara partisipatif juga perencanaan pembangunan juga harus ya tadi partisipasi masyarakat tadi partisipatif sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada yang akan menerima daripada pembangunan. Ini dalam segi-segi yang mikro. Secara makro memang umum pemerintah pusat lah maupun daerah yang menentukan kebijakan atau memutuskan atau menjerat kebijakan-kebijakan tersebut. Terlepas juga saran masukan atau masukan tentang raperda atau rencana pembangunan daerah itu diusulkan dari bawah. Di antaranya itu. Kemudian dia bisa menganalisa seorang perencanaan sosial dalam berbagai bentuk. Artinya apa di sini? Bahwa berbagai bentuk perencanaan dalam kegiatan, dia bisa menganalisa. Analisanya seperti apa? Ya menganalisa bagaimana tentang menganalisa isu-isu yang berkembang, menganalisa kehidupan masyarakat, menganalisa bentuk-bentuk perencanaan yang memang akan diterapkan pada masyarakat, menganalisa hasil-hasil daripada nanti perencanaan itu sendiri apabila telah diterapkan atau dilaksanakan dalam masyarakat.
Seperti apa ya? Dia harus belajar secara mandiri atau secara dilatihkan tadi. Bagaimana sih menganalisa suatu kegiatan? Tentunya ada berbagai suatu bentuk perencanaan, dianalisa seperti apa perencanaan ini harus dilakukan. Kemudian siapa yang melaksanakan, kapan dilaksanakan, bentuknya seperti apa. Ya itulah yang harus dia tahu, dia harus pahami tentang menganalisa perencanaan sosial dalam berbagai bentuk kegiatan tentang perencanaan sosial itu sendiri. Tanpa latihan itu, tanpa komponen-komponen yang ada itu, maka juga akan sia-sia saja pelaksanaan pembangunan itu. Maka itulah seorang perencana tersebut, mau tidak mau, dia harus mampu, harus dapat, harus berlatih di dalam rangka menganalisa peran perencanaan sosial dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat yang ada. Terlepas dalam perencanaan pembangunan secara infrastruktur maupun perencanaan pembangunan secara ekonomi kepada masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, batasan-batasan mengenai keterampilan dan teknik-teknik dasar yang dibutuhkan perencanaan sosial. Di sini mereka walaupun mempunyai pengetahuan yang lebih, namun ada batasan-batasan tertentu mengenai keterampilan dalam perencanaan, teknik dasar dalam membutuhkan perencanaan sosial tersebut. Seperti apa sih teknik-teknik tersebut yang akan dilakukan? Tentunya teknik-teknik tersebut adalah suatu strategi di dalam rangka pelaksanaan, karena tanpa mempunyai teknik tertentu dalam pembuatan perencanaan sosial, maka sama saja mereka mungkin tidak akan dapat diterima oleh masyarakat, karena teknik-teknik tertentu tentunya sudah dikaji di dalam kehidupan masyarakat setempat tadi, dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan secara antropolog, misalkan antropologi, mereka memahami tentang kehidupan masyarakat setempat berdasarkan budaya, adat istiadat yang ada dan sebagainya. Di antaranya itu. Jadi ada 4 komponen penting yang harus ada dalam latihan perencanaan sosial tadi, yang harus dipahami, harus didapat, harus dimengerti, harus dikuasai oleh seorang perencana, yaitu, saya ulang lagi, yang pertama adalah harus belajar tentang studi pembangunan secara umum, kedua harus struktur pemerintahan, memahami struktur administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah, maupun struktur-struktur yang ada dalam kehidupan masyarakat secara adat atau masyarakat-masyarakat setempat secara organisasi yang ada, strata-strata sosial yang ada pada masyarakat, dan dapat menganalisa perencanaan dalam berbagai bentuk. Yang keempat, tentunya ada batas-batas keterampilan tertentu. Upgrade itu apa? Dilanjutin ya, Mas. Jadi diantaranya itu. Kemudian mari kita menginjak pada mengatasi permasalahan. Nah, ini permasalahan pembaharuan. Artinya apa? Bahwa di dalam rangka pelaksanaan perencanaan sosial dalam pembangunan pada masyarakat tersebut, tentunya ada implikasi tadi, yaitu bahwa dengan adanya perencanaan pembangunan, ada pengeterapan pembangunan, ada suatu perubahan-perubahan yang didapat oleh masyarakat. Di mana di sini tidak semua masyarakat atau tidak semua masyarakat itu dia akan menerima begitu saja tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akibat dari adanya perencanaan sosial tadi. Di mana organisasi atau masyarakat sulit untuk menghadapi perubahan. Kadang ada sebagian karena sudah rutinitas dan mempunyai mekanisme yang mapan yang sudah mereka jalani. Terlepas dia memahami bahwa perubahan itu sangat penting dan sangat perlu. Namun biasa pada masyarakat menengah ke atas ini bukan sulit, tapi dia akan biasanya banyak mempertahankan tentang rutinitas kehidupan. Dan ini juga kadang terjadi pada masyarakat-masyarakat bawah yang memang mempunyai tata kehidupan, nilai, norma adat istiadat setempat yang secara rutinitas menjadi kehidupan mereka sehari lepas tiap-tiap hari. Kadang mereka susah untuk mengatasi, untuk menerima suatu perubahan. Nah, bagaimana seorang perencana bisa mengatasi permasalahan penolakan pembaharuan tersebut? Nah, tentunya seorang perencana harus berusaha untuk meyakinkan dan melakukannya secara perlahan dengan mengikut sertakan organisasi yang berkepentingan dalam proses perubahan-perubahan sosial yang ada pada masyarakat. Nah, memang ini juga biasanya harus tokoh-tokoh tertentu yang ada masyarakat di dalam rangka melaksanakan perubahan masyarakat, mereka harus dilibatkan. Tanpa melibatkan mereka, kadang juga mereka tidak mau menerima. Nah, oleh karena itu, mereka harus dapat merangkul masyarakat. Mereka harus dapat meyakinkan
secara ya tentunya tidak semudah akan membalikkan telapak tangan saja, di mana masyarakat dapat mengatasi penolakan tersebut, tapi harus secara lambat laun mereka pasti akan menerimanya. Oleh karena itu, dalam hal ini juga ada suatu alasan mengapa terjadi penolakan. Nah, jadi seorang perencana juga harus memahami mengapa masyarakat menolak suatu perubahan, suatu pembangunan yang memang pada akhirnya sebenarnya pembangunan atau perubahan itu adalah membuat perubahan tentang kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi tadi, karena ada masyarakat-masyarakat tertentu yang memang sudah mapan dalam kehidupan rutinitas tertentu, dalam hari tiap harinya seperti itu, kadang susah untuk berubah. Bukan berarti mereka tidak menerima perubahan, pembaruan, pembangunan, tidak. Namun kadang lambat dia akan menerimanya karena sudah mapan dalam kehidupan hari lepas hari. Namun demikian perlu juga dibangun atau diberikan wawasan pengetahuan mereka sehingga BK bisa berkembang lebih lanjut, mereka akan menerima perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar dalam kehidupan, yang intinya juga untuk kepentingan pembaharuan daripada kehidupan masyarakat itu sendiri yang mengarah pada kesejahteraan sosial bagi masyarakat tersebut. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa terjadi penolakan tentang perubahan tersebut. Ini bagi masyarakat karena adanya alasan keuangan misalkan. Kita ketidaktersediaan dana untuk melakukan perubahan atau perubahan dirasakan tidak efisien sehingga dirasakan terlalu banyak membutuhkan biaya. Artinya apa? Ada masyarakat, sebagian masyarakat bahwa seolah-olah dengan adanya perubahan ini mungkin dianggap yang lama tidak berguna sehingga harus suatu hal yang baru, membutuhkan uang yang baru, membutuhkan uang yang artinya untuk merubah itu harus siapkan dana yang lain untuk membuat perubahan dan sebagainya sehingga dianggap membutuhkan biaya. Nah, ini juga kadang ini. Oleh karena itu seorang perencana apabila membuat perencanaan dalam kebutuhan masyarakat tentunya diminimalisir tentang kebutuhan-kebutuhan biaya yang ada. Oleh karena itu dia harus memanfaatkan sarana prasarana atau sumber-sumber daya alam yang ada dalam masyarakat sendiri dalam rangka merubah kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan itu akan mengganggu proses manajemen. Artinya apa? Bahwa ada masyarakat seolah-olah dengan adanya perubahan baru di dalam kehidupannya itu dia akan terganggu proses-proses kehidupan, perubahan atau kenyamanan yang memang sudah ada pada diri mereka selama ini. Ya, perubahan biasanya menuntut adanya penambahan atau perubahan keterampilan atau pengetahuan. Konsekuensinya tentunya membutuhkan tenaga baru, sekaligus akan mengganggu status quo mereka atau keberadaan mereka yang selama ini memang sudah dianggap nyaman. Nah, ini juga bisa mengakibatkan adanya alasan mengapa terjadi suatu penolakan daripada pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lama memang untuk mencapai kondisi atau situasi seperti saat ini. Perubahan menuntut pengambilan risiko yang cepat. Karena diharapkan juga dengan perubahan tersebut, pengambilan risiko yang cepat tersebut tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena harus dibuat sedemikian rupa. Kemudian dibutuhkan waktu yang lama untuk pelaksanaan perubahan tersebut. Nah, namun demikian, seorang perencana dia harus paham bagaimana bila terjadi penolakan. Oleh karena itu, seorang perencana tersebut juga harus mempunyai strategi di dalam meningkatkan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Nah, di sini kita coba melihat tentang strategi di dalam meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Artinya apa? Tadi ada suatu penolakan masyarakat di dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tentunya pembangunan adalah perubahan. Terlepas juga perubahan itu dari ada menjadi ada atau dari yang sudah ada menjadi disempurnakan lebih bagus lagi. Nah, dia harus mempunyai strategi tertentu, strategi tersebutlah yang diharapkan oleh seorang perencana dapat mengatasi penolakan-penolakan tentang perencanaan tersebut. Apa strateginya? Yang pertama, bahwa pendidikan perubahan biasanya berbentuk workshop, seminar, atau tatap muka, atau ya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalitas dan mengembangkan keterampilan. Keterampilan siapa? Ya tentunya strategi yang dilakukan itu ya harus dipahami, harus dimiliki, harus dipunyai oleh seorang perencana. Dia ya tentunya harus disampaikan pada masyarakat tentang secara seminar, secara pelatihan, ya
secara ya tatap muka di dalam rangka pelaksanaan kegiatan perubahan itu sendiri, sehingga strategi-strategi itulah yang harus dimiliki seorang perencana sehingga diharapkan mereka tidak lagi untuk menolak adanya perubahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, peserta pendidikan terlibat langsung dalam penyusunan pelaksanaan program atau kebijakan. Nah, jadi tadi masyarakat, artinya tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat diharapkan dapat terlibat langsung dalam penyusunan atau pelaksanaan program atau kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Terlebih pada saat ini tentang adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu tidak terlepas, itu juga harus dimanfaatkan hal-hal tersebut. Bagi masyarakat tersebut juga harus terlibat langsung di dalam penyusunan program dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan atau perubahan tersebut. Yang ketiga, peserta didik yang ada atau peserta pelatihan itu mempunyai pengalaman lapangan, mempunyai otoritas untuk melakukan perubahan-perubahan, baik keterampilan baru bagi mereka maupun keterampilan-keterampilan yang sudah ada untuk ditingkatkan kembali. Nah, ini seorang perencana juga harus mengikuti pendidikan secara bagaimana strategi tersebut. Dia harus paham, dia harus mempunyai. Dari mana ya? Dia harus melakukan pendidikan sendiri, dia harus ikuti pendidikan, yang pendidikan itu harus menyangkut pada bidang, ya tentunya ini harus bagaimana cara memberikan seminar, bagaimana cara memberikan materi, bagaimana cara memberikan latihan, atau bagaimana dia bisa terlibat langsung, bagaimana dia mempunyai pengalaman lapangan yang secara otoritas melakukan perubahan keterampilan tersebut. Kemudian yang keempat, adanya adaptasi dengan sumber daya yang terbatas, di mana lembaga pelayanan harus beradaptasi terhadap sumber daya yang terbatas dengan mengembangkan fungsi pelayanan yang sesuai dan dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Artinya tidak mencari suatu harus seorang demikian dengan bahan yang demikian, tapi sumber-sumber terbatas pun dapat dimanfaatkan di dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan atau mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada masyarakat. Sumber daya terbatas tersebutlah dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga dia akan menjadi lebih bermanfaat lagi dan dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian strategi yang kelima adalah melakukan pengurangan insentif. Dalam seseorang perencana harus pandai melakukan negosiasi di mana perubahan itu dilakukan dengan perlahan-lahan dan menonjolkan keuntungan dengan tidak merugikan. Ya, silakan. Mohon maaf, tadi terputus, jadi saya lanjutkan lagi. Masih ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, karena tadi terputus karena jaringan. Baik, jadi tadi adalah tentang strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang perencana bila terjadi penolakan daripada suatu perubahan atau pembangunan. Tadi sudah kelima, akan saya lanjutkan yang keenam, yaitu yang kelima, melakukan pengurangan insentif. Ya, tentunya hal-hal yang tidak perlu untuk pengeluaran-pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan proses pembangunan tersebut atau pelatihan tersebut tentunya harus kita kurangi. Kemudian yang keenam, baik, yang keenam adalah semakin banyaknya perubahan yang terjadi, maka semakin banyak pula aktivitas atau tenaga ahli perubahan-perubahan tersebut, di mana ini juga akan membawa berbagai variasi dan inovasi tentang pelayanan sosial kepada masyarakat. Apa artinya? Bahwa perubahan-perubahan sosial atau perubahan-perubahan kehidupan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan ini tidak hanya satu atau dua saja aktivitas yang dilaksanakan, namun semakin banyak suatu perubahan-perubahan yang kita buat kepada masyarakat, maka semakin banyak pula aktivitas atau tenaga ahli yang perubahan yang membawa variasi-variasi bentuk-bentuk strategi-strategi perubahan
strategi tentang penerimaan agar perubahan-perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan yang ketujuh, menggunakan jasa konsultan ini untuk meningkatkan penerimaan inovasi atau perubahan tersebut. Artinya, kalau memang toh di dalam rangka pelaksanaan perubahan itu seorang stakeholder atau seorang pembawa perubahan susah untuk melakukan strategi-strategi tersebut agar dapat diterima, maka dia bisa menggunakan konsultan-konsultan ahli-ahli tertentu yang bisa menyelami tentang kehidupan masyarakat, yang mengetahui tentang keberadaan masyarakat, sehingga dia bisa meyakinkan pada masyarakat tersebut, sehingga proses perubahan, pembangunan yang dilaksanakan di dalam kegiatan merubah tentang kehidupan masyarakat itu dapat diterima dengan baik. Saya rasa itu. Kemudian yang kedelapan, bahwa ada suatu program-program pelayanan dapat saja dipertahankan, masih layak dikembangkan. Artinya begini, ada beberapa program yang mungkin sudah berjalan di dalam kehidupan masyarakat dan itu tidak perlu dirubah bila hal tersebut masih relevan, masih dapat digunakan di dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ada masyarakat tersebut. Tersebut kurang efektif, ya tentunya harus diganti dengan program pelayanan-pelayanan yang baru. Tapi pelayanan-pelayanan sosial pada masyarakat yang memang sudah itu dapat diterima, dapat dimanfaatnya ada pada masyarakat atau ya, kita lanjutkan saja. Tidak perlu untuk kita ganti atau kita robah tentang program-program yang baru. Sepanjang itu juga masih relevan dan masih konsisten di dalam kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, yaitu adanya perubahan harus berjalan secara perlahan dan berkelanjutan. Tidak semudah harus kita secepat mungkin dan terus berhenti, tidak. Ya, secara berlanjut di dalam kehidupan masyarakat. Karena perubahan-perubahan tersebut bila kita laksanakan secara berlanjut, tentunya prosesnya itu akan berjalan dengan baik ke depan, karena ada suatu perbaikan-perbaikan di dalam statement-statement atau bagian-bagian tertentu di dalam proses pelaksanaan perubahan itu sendiri. Sehingga masyarakat juga lama-kelamaan akan terbiasa melakukan perubahan itu dan terbiasa menjalankan itu, terbiasa menerima kegiatan-kegiatan itu, sehingga akan dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ke-10, ya perubahan-perubahan harus memperhatikan pihak-pihak yang mengalami dampak langsung dari perubahan-perubahan tersebut. Karena penolakan perubahan itu berasal dari pihak yang dirugikan. Contoh saja yang baru-baru tentang pelaksanaan pembangunan jembatan misalkan. Anggap sajalah jembatan merah tersebut. Tentunya perubahan harus memperhatikan pihak-pihak yang mengalami dampak. Seperti apa dampaknya yang diterima oleh masyarakat setempat. Itu memang perubahan, atau mungkin dalam penimbunan wilayah-wilayah tertentu yang akan dijadikan menjadi kawasan perumahan misalkan. Ada kan kawasan-kawasan tertentu, kawasan industri, kawasan perairan yang memang itu pada saat ini ada suatu kegiatan-kegiatan masyarakat di tempat-tempat tersebut yang menghasilkan, sehingga dirubah kawasan-kawasan itu. Namun demikian, perubahan-perubahan itu juga nanti dampaknya juga dapat diterima langsung oleh masyarakat secara menguntungkan, sehingga mereka juga akan menerima. Nah, ini juga harus bagaimana caranya membuat perubahan-perubahan itu sehingga mereka juga tidak hanya dampak-dampak yang negatif, dampak positif tentunya. Itulah yang diharapkan di dalam rangka tentang pelaksanaan strategi pelaksanaan penerimaan perubahan atau pembangunan itu kepada masyarakat. Jadi para mahasiswa yang saya banggakan, inilah tentang pertemuan ke-6, yaitu tentang analisis tentang pelaksanaan kegiatan, implikasi perencanaan sosial atau social planning di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang perlu sampaikan pertemuan. Untuk selanjutnya silakan untuk tanya jawab. Mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu ditanyakan untuk pembahasan materi ini. Silakan. Izin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Ya. Dari 4 komponen yang mempengaruhi, komponen nomor berapa yang paling besar dalam mempengaruhi, Pak? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Ya, baik. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada mahasiswa yang lain bisa membantu saya untuk menjelaskan. Tapi baiklah, kalau memang begitu, coba kita akan kaji kembali atau kita akan coba uraikan kembali tentang komponen-komponen yang penting yang ada di dalam pelatihan perencanaan sosial
Nah, tadi sebelum kita melihat tentang komponen-komponen itu, tentunya ada tadi adalah apa yang profesional ya, perencanaan yang profesional. Jadi ada beberapa komponen tadi, memang diantaranya ada 4, yaitu yang pertama adalah tentang studi pembangunan secara umum, itu yang harus dikuasai. Yang kedua, pengantar struktur pemerintahan. Yang ketiga, analisa. Ya. Yang keempat, batasan. Namun kalau kita lihat, tentunya ini tidak terpisah, tidak secara parsial satu persatu saja yang harus dipahami, yang harus dikuasai oleh seorang perencana. Namun demikian memang dari beberapa komponen ini yang sangat penting, sangat pokok, walaupun semuanya juga penting dan pokok 4 ini, namun yang sangat mendasar bahwa komponen tentang mempelajari pengantar struktur pemerintahan dan administrasi, serta peran dan metode perencanaan pembangunan pada masyarakat. Kenapa hal ini sangat penting sekali? Di mana bahwa di dalam suatu pemerintahan secara terstruktur atau pemerintahan secara terstruktur atau masyarakat adat setempat atau yang punya nilai-nilai ada budaya adat yang masih dipertahankan, struktur kehidupan masyarakat atau strata sosial masyarakat. Kalau dalam pemerintahan jelas, dalam struktur pemerintahan ada seorang pimpinan, ada pelaksana, ada bagian pelaksana bawah atau top manajernya atau middle, kemudian low manager. Nah, demikian harus mengetahui persis seorang perencana siapa sih yang membuat kebijakan. Terus, kalau pembangunan secara umum, secara nasional tentunya adalah pemerintah bersama dengan DPR pusat dalam menentukan kebijakan tentang pembangunan, terlepas programnya tersebut adalah juga dari masyarakat. Maka dia harus tahu kebijakan-kebijakan politik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun pengesahannya harus menunjukkan legislasi daripada DPR, biasanya ini sudah berjalan, maka dia harus tahu, oh pemerintah struktur organisasinya seperti ini, berarti ya pemerintah harus menjalankan. Kemudian masyarakat secara tingkat bawah dia menjabarkan dalam pelaksanaan program. Kalau yang pusat adalah tentang strategi tentang program dan proyek, bawah adalah pelaksanaan kegiatannya. Yang paling bawah sendiri adalah operasional pelaksanaan kegiatan. Seorang perencana bila mengetahui struktur organisasi dalam bidang pemerintahan, mereka akan tahu persis bahwa inilah yang bertanggung jawab mutlak, ini yang sebagai pelaksana, ini sebagai penerima. Nah, ini yang perlu diketahui. Terlepas juga yang lain sangat penting. Begitu juga di dalam kehidupan masyarakat, karena ada tokoh-tokoh tertentu, ada pemerintah-pemerintah adat setempat tertentu yang memang dia mempunyai kewenangan di dalam rangka menentukan kebijakan yang ada pada masyarakat. Dan masyarakat hanya atau tingkat-tingkat bawah hanya menjalankan sesuai kemauan tersebut. Jadi diantaranya itu, walaupun dia memahami administrasinya seperti apa, sehingga perannya seperti apa, dan sehingga metode-metode perencanaan yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan itu metodenya dapat sejalan dengan keinginan masyarakat setempat. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik kepada para mahasiswa semua. Kalau memang tidak ada lagi, kalau ada boleh silakan, tapi kalau tidak ada saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Dalam proses pembuatan video, proses pengajaran sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam PDD UKTPT, saya sebagai calon peserta sertifikasi dosen pada tahun 2002-2003 pada saat ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Salam. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang.